Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama Kuliah Indiso. Pada kesempatan hari ini kita mau belajar tentang definisi pendidikan teknologi dan kejuruan atau sering disebut dengan PTK. Ada mata kuliah yang namanya manajemen organisasi PTK. Apa sih PTK itu? Pendidikan teknologi dan vokasi atau bisa disebut juga dengan pendidikan teknologi dan kejuruan atau disingkat dengan PTK. Atau dalam istilah bahasa Inggris, Technical and Vocational Education. Menurut UNESCO, Convention on Technical and Vocational Education bermakna merujuk pada segala bentuk dan jenjang dalam proses pendidikan yang melibatkan pengetahuan umum, studi teknologi dan sains terkait serta penguasaan keterampilan praktik, pengetahuan perilaku dan pengertian terkait pekerjaan dalam berbagai sektor ekonomi dan kehidupan sosial. PTK dapat disediakan oleh institusi pendidikan atau melalui program kerjasama yang diselenggarakan bersama oleh institusi pendidikan di satu pihak dengan berbagai pihak yang terkait dunia kerja dari industri, pertanian, komersil, dan lain-lain. Jadi contohnya misal ada sekolah bekerja sama dengan industri, jadi ada teaching factory. Nah, itu bisa juga disebut dengan pendidikan teknologi dan kejuruan. Jadi PTK adalah suatu bidang yang sangat luas karena bisa melibatkan berbagai pihak, mulai dari institusi pendidikan dan pelatihan, bisa yang berstatus negeri atau swasta, bisa berada di bawah kementerian ataupun dinas pendidikan, atau instansi teknis lainnya. Bisa pula diselenggarakan oleh satu pihak atau kerjasama dua atau lebih pihak. Bisa pula berbentuk pendidikan durasi panjang atau pelatihan durasi pendek. Jadi workshop yang 1 hari 2 hari durasi pendek, atau mungkin workshop yang pelatihan dalam jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan seperti di BLK misalnya. Di Indonesia bisa berbentuk SMK atau sekolah menengah kejuruan, MAK madrasah aliyah kejuruan, politeknik atau sekolah tinggi atau akademi dalam bentuk program diploma. BLK, Balai Latihan Kerja, yang dimiliki oleh pemerintah namun dikelola oleh instansi terkait. Bisa pula dalam bentuk pendidikan profesi seperti yang dikelola oleh asosiasi akuntan, dokter, advokat, dan lain-lain. Atau bahkan kursus-kursus keterampilan tertentu seperti komputer, mengemudi, juru ledak, juru las, dan sebagainya. Belum terhitung ratusan perusahaan swasta dan juga negeri yang melaksanakan berbagai bentuk pelatihan atau training berbentuk public, in-house, atau in company. Ada pula istilah sekolah vokasi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi seperti UGM yang pada dasarnya menyelenggarakan program diploma. Kesemuanya masuk dalam ranah PTK. PTK adalah suatu bidang keilmuan yang sangat luas, bersifat praktikal dan open. Bidang ini juga bersifat multidisiplin karena selalu tidak bisa berdiri sendiri namun melibatkan banyak bidang keilmuan lain. Bidang ilmu dasarnya adalah kependidikan, namun ketika masuk ke dalam salah satu bidang vokasi berkaitan dengan pekerjaan spesifik tertentu, maka bidang keilmuan lain juga akan terlibat secara erat. Bidang ilmu lain yang akan selalu terkait meliputi keselamatan dan kesehatan kerja atau occupational health, manajemen sumber daya manusia, human resource management, dan tentu saja bidang pendidikan karakter atau etos kerja. Bidang ini masih sangat langka dikembangkan di Indonesia, namun dalam banyak perguruan tinggi PTK tercakup atau disinggung dalam bidang keilmuan manajemen, khususnya manajemen SDM. Namun di dunia pendidikan tinggi, jurusan pendidikan juga turut berperan penting karena mulai memasukkannya ke dalam jurusan khusus yaitu PTK. Di Indonesia, PTK diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan teknologi dan kejuruan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nomor 2, pendidikan profesi, pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Yang ketiga, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dikutip dari berbagai sumber. Baik, jadi PTK atau Pendidikan Teknologi Kejuruan itu merupakan pendidikan untuk mendidik calon tenaga kerja di mana mereka memiliki keterampilan khusus agar dapat diterima di dunia kerja. Sama halnya seperti SMK. Seperti SMK dididik untuk menjadi pribadi yang siap kerja. Arahannya adalah yang siap kerja. Kalau SMA mungkin masih umum, jadi apakah untuk melanjutkan studi atau bergerak di bidang lain. Meskipun di SMK untuk sebagai tenaga kerja, namun di SMK juga dibekali dengan skill untuk berwirausaha sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Demikian presentasi kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk presensi online-nya diisi. Silahkan like dan subscribe di channel ini jika Anda merasa channel ini bermanfaat, dan bagikan kepada teman-teman Anda, semoga dapat memberi manfaat semakin luas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.